Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Ali dari kelas SIM 2401. Pada video ini saya akan mempresentasikan hasil pembuatan REST API yang telah saya hubungkan dengan database MySQL menggunakan PHP dan diuji menggunakan aplikasi Postman. Selanjutnya, saya menggunakan command prompt untuk membuka atau melihat database saya dengan pertama kita pindah ke change directory D seperti biasa. Saya MySQL bin, MySQL root untuk masuk ke MariaDB. Lalu kita gunakan database kita yang akan kita uji, yaitu DB-DWH Academic. Maksud saya use DB-DWH Academic _Taufik. Selanjutnya, saya akan menampilkan database yang digunakan. Database ini berisi tabel yang digunakan untuk menyimpan data. Sebagai contoh, pada tabel ini terdapat beberapa data yang nantinya akan diakses melalui API. Contoh yang pertama yaitu tabel mahasiswa. Lalu selanjutnya, saya akan menampilkan deskripsi tabel dari TBL dosen. Menggunakan perintah SQL-TBL dosen. Selanjutnya, saya akan menampilkan deskripsi tabel dari TBL matkul atau mata kuliah. Caranya sama seperti perintah yang tadi. Kita masukkan -tbl matkul disesuaikan dengan tabel yang kita buat di PHP MyAdmin atau di database kita. Selanjutnya untuk tabel yang terakhir ada tabel data ruangan atau tabel ruangan. Baiklah, inilah tampilan dari seluruh tabel di database saya. Baiklah, langkah selanjutnya yaitu kita bisa menghubungkan database yang telah kita buat dengan server kita dengan perintah yaitu node /server.js. Lalu apabila berhasil akan muncul server bisa diakses di HTTP atau di port yang sudah kita buat. Setelah server aktif, saya membuka Postman untuk menguji setiap endpoint API. Pengujian pertama menggunakan metode get. Metode get berfungsi untuk mengambil seluruh data dari database. Setelah request dikirim, data berhasil ditampilkan dalam format JSON, yang menunjukkan bahwa koneksi antara API dan database telah berhasil. Untuk selanjutnya menggunakan metode post. Metode ini digunakan untuk menambahkan data baru ke dalam database. Saya akan mengisi data pada bagian body menggunakan format JSON.
kemudian mengirim request dan berhasil dikirim. Selanjutnya adalah metode put. Metode put digunakan untuk memperbarui data yang sudah ada berdasarkan ID. Kemudian jika berhasil akan muncul hasil data yang sudah kita perbaharui atau data yang sudah kita perbaiki. Terakhir adalah metode delete. Metode delete digunakan untuk menghapus data berdasarkan ID. Setelah berhasil, maka muncul pesan berhasil menghapus data. Selanjutnya kembali kita melakukan metode get, namun kali ini untuk data atau tabel dosen. Seperti halnya di tabel mahasiswa, jika berhasil maka akan muncul data pada tabel dosen. Selanjutnya dengan cara yang sama kita kembali akan menguji metode put atau metode untuk menambahkan data. Kita mengisi data sesuai dengan tabel yang kita pakai ataupun tabel yang ada di database kita. Jangan lupa untuk mengubah metode menjadi post. Selanjutnya kita kirim, maka jika berhasil maka akan muncul pesan data berhasil disimpan sesuai dengan ID. Selanjutnya kita menggunakan metode put atau metode untuk mengubah ataupun mengupdate data. Selanjutnya kita mengirim request, maka jika berhasil maka akan muncul pesan data dosen dengan name yang kita buat tadi telah berhasil diupdate. Metode selanjutnya yaitu metode delete atau metode untuk menghapus data. Seperti cara yang kita gunakan pada tabel sebelumnya, jika berhasil maka akan muncul data berhasil dihapus. Selanjutnya kita kembali untuk metode get pada tabel data matkul. Caranya sama seperti yang tadi, kita memasukkan metode get pada API yang telah kita gunakan. Selanjutnya untuk metode post kita gunakan dengan cara yang sama seperti metode
pause pada tabel sebelumnya. Selanjutnya untuk metode put, caranya sama seperti dengan tabel yang lainnya, hanya saja mengganti sesuai dengan nama atau kolom database kita. Dan untuk hasilnya apabila kita sending request untuk metode put, maka yang muncul adalah keterangan data ruangan berhasil kita update. Selanjutnya untuk metode delete caranya sama seperti dengan tabel yang lainnya. Di sini untuk metode delete caranya sama dengan tabel yang lainnya. Kita hapus sesuai dengan ID yang akan mau kita hapus. Maka kita sending request, hasilnya akan muncul keterangan bahwa ID yang akan kita hapus itu sudah berhasil dihapus. Baiklah, selesai sudah demonstrasi video saya mengenai tentang metode get, post, put, dan delete untuk tabel mahasiswa, dosen, matkul, dan tabel ruangan. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.